Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas masalah yang ada di Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia menghadapi masalah besar yang merayap diam-diam, yaitu ketergantungan teknologi dan gadget. Dari anak-anak hingga orang tua, dari desa hingga kota, semua lekat dengan layar. Tapi apakah kita masih mengendalikan teknologi atau teknologi yang telah mengendalikan kita? Selanjutnya, sebuah riset menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di depan layar. Tak sedikit yang mengalami kecemasan digital, kurang fokus, dan depresi karena tekanan sosial media. Waktu bersama keluarga menurun, interaksi sosial memudar, bahkan ibadah sering ditunda karena asik bermain gadget. Ketergantungan ini menimbulkan kerugian spiritual, sosial, hingga fisik. Bagaimana jika ketergantungan itu ada di genggaman kita setiap waktu, mengalihkan kita dari ibadah, dari keluarga, dan dari identitas kita sendiri? Video kali ini kita akan membahas masalah ketergantungan terhadap teknologi dan gadget di Indonesia. Mari simak video bersama-sama. Selanjutnya membahas tentang beberapa alasan utama mengapa manusia menjadi ketergantungan gadget dan teknologi, terutama di era digital seperti sekarang. Yang pertama itu kemudahan dan kenyamanan instan. Teknologi dan gadget memberikan semua kebutuhan secara cepat. Pesan makanan, komunikasi, hiburan, dan belajar semua bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan. Yang kedua adalah FOMO. Banyak orang takut ketinggalan informasi, tren, atau status teman di media sosial. Ketakutan ini membuat mereka terus membuka gadget walau tidak perlu. Ketiga adalah pelarian dari masalah atau kesepian. Banyak orang menggunakan teknologi atau gadget sebagai cara melarikan diri dari stres, konflik, atau rasa bosan. Dunia maya dianggap lebih nyaman daripada menghadapi realitas. Beberapa solusi yang bisa dihadapi dengan ketergantungan teknologi dan gadget. Yang pertama ada tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Biasakan mengawali hari dengan zikir, sholat subuh, dan tadabbur Al-Quran, di mana disebutkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Asr, yang artinya demi masa, sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kedua adalah puasa digital atau waktu bebas gadget. Tentukan jam-jam bebas gadget, misalnya 1 jam sebelum tidur, saat makan bersama, atau setelah maghrib hingga isya. Dalam tokoh kontemporer Islam, yaitu Syekh Ali Jaber rahimahullah, menyarankan agar umat Islam membiasakan puasa digital, waktu tanpa gadget, untuk memperkuat ibadah dan kedekatan dengan keluarga. Yaitu manajemen waktu Islami. Buat jadwal harian kapan waktu ibadah, belajar, bekerja, berinteraksi sosial, dan boleh membuka gadget. Seimbangkan dunia digital dan dunia nyata. Selanjutnya, dampak negatif ketergantungan teknologi dan gadget. Pertama, cemas dan depresi.
Studi WHO menunjukkan penggunaan gadget berlebihan terutama media sosial berhubungan erat dengan kecemasan. Kedua, kecanduan multitasking. Otak menjadi sulit fokus dalam satu hal karena terbiasa berpindah-pindah aplikasi. Ketiga, gangguan tidur insomnia. Paparan cahaya biru dapat mengganggu hormon tidur alami tubuh. Yang terakhir adalah penjelasan teknologi itu adalah alat, bukan tujuan. Jika kita menggunakannya dengan bijak, insya Allah akan menjadi ladang amal. Tapi jika kita dikuasai olehnya, kita akan kehilangan arah. Islam hadir bukan untuk memusuhi zaman, tapi untuk mengatur agar kita tidak terlena oleh zaman. Jadi, mari kita kendalikan teknologi sebelum teknologi mengendalikan kita. Jadi itu beberapa pembahasan tentang video saya. Sekian dari saya, terima kasih.